Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tugu Harum, Ibu Rohibah Sarjana Pendidikan, dan yang terhormat ibu-ibu yang sempat hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, sehat jasmani dan rohani untuk berkumpul di sini dalam acara rancangan tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita orang-orang yang menerima syafaatnya di hari yaumil kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Sebelum saya memulai, saya sampaikan terlebih dahulu tentang pemaparan dari Ibu Novi Puji Triastuti, Sarjana Pendidikan, tentang rencana tindak lanjut sebagai pelengkap tugas pengembangan kompetensi guru. Nah, di sini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga pemaparan dari Ibu Novi, dan yang keempat tanya jawab, yang kelima penutup, dan yang terakhir doa. Mengingat waktu sudah siang, marilah kita memulai acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Rohibah Sarjana Pendidikan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Yang saya hormati para Dewan Guru SD 2 Tugu Harum, terutama dengan Bu Novi. Yang saya hormati para guru-guru PPL, dan marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat nikmatnya lah hingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan di mana kegiatan ini merupakan tugas kewajiban dari seorang guru, yaitu Bu Novi. Dan tak juga lupa kita sampaikan salawat serta salamnya kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, di sini saya tidak panjang lebar untuk kata sambutannya, hanya memenuhi kewajiban saja. Terima kasih pada Bu Novi, selamat berjuang. Kami di sini hanya bisa membantu doa, dan andaikan butuh tenaga ataupun yang lainnya, kami pun siap untuk membantu. Karena di sini juga kami ikut merasakan bagaimana kewajiban, tugas, dan tanggung jawab sebagai seorang guru. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini nanti, ini merupakan awal dari pembuka untuk majunya SD 2 Tugu Harum, terutama para dewan gurunya, sehingga dapat membawa murid-muridnya untuk lebih maju lagi. Di mana kegiatan ini pertama kali diadakan di SD 2 Tugu Harum, dan mudah-mudahan kedepannya lebih sukses lagi untuk Bu Novi dan yang lainnya. Kita di sini sama-sama belajar
saya juga belajar karena ini adalah pengalaman pertama. Jadi saya tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena di sini saya ikut juga merasakan dengan Bonopi berbagi ilmu dengan kami. Walaupun saya di sini statusnya sebagai kepala sekolah, cuma pengetahuannya tidak lebih dari ibu-ibu sekalian. Bahkan kalau mau dihitung-hitung, rasanya saya itu lebih di bawah. Jadi saya itu hanya sebagai simbol saja. Tidak akan bisa kita maju tanpa ada kebersamaan. Tidak akan bisa kita maju dengan sendirinya. Dengan demikian, saya mengharapkan sekali atas kerjasamanya, kekompakannya, kebersamaannya untuk guru-guru di SD 2 Tubaharum. Itu saja kiranya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kasar janggal mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Semoga apa yang disampaikan kita semua termotivasi dan kedepannya menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu pemaparan dari Ibu Novi Pucitri Astuti selaku narasumber, kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih kepada Bu MC. Izinkan saya untuk berdiri, ibu-ibu sekalian. Yang saya hormati Ibu Rohibah selaku Kepala SDN 02 Tubaharum. Yang saya hormati ibu-ibu Dewan Guru serta komunitas belajar Cemara SD Negeri 02 Tubaharum. Di sini saya hanya ingin memaparkan sedikit saja ya terkait dengan rancangan tindak lanjut pembelajaran proyek yang dimana saya mengambil tema model pendidikan gerak dengan judul Mantra Gador. Nah, kalau dilihat dari mantra itu kan bisa dilihat sebagai situasi yang sangat-sangat eksotis gitu ya. Mantra Gador ialah permainan tradisional gobak sodor yang akan dilakukan di SD Negeri 02 Tubaharum, yang dimana untuk rancangan tindak lanjut pembelajaran ini saya tidak bisa melakukannya sendiri, jadi saya membutuh bantuan ibu-ibu komunitas belajar untuk ikut serta dalam menyukseskan rancangan tindak lanjut pembelajaran ini. Seperti itu ya Bu. Oke, bisa dilanjut lagi Bu. Di sini ada latar belakang. Nah, latar belakang permainan tradisional gobak sodor atau hadang merupakan salah satu permainan tradisional yang familiar di lingkungan masyarakat, namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam pembelajaran PJOK. Kemudian pelaksanaan program berdasarkan voice, choice, dan ownership, yang dimana voice itu suara, jadi peserta didik diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam merancang peraturan permainan gobak sodor atau hadang. Jadi di sini peserta didik dia menentukan peraturannya, ibu-ibu. Seperti semisal dalam satu kota itu diwajibkan berapa orang. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian ada choice, pilihan. Nah, peserta didik akan memilih lokasi dan mengatur jadwal mereka untuk latihan hadang tadi atau sodor. Kemudian ownership, kepemilikan. Nah, dengan melibatkan peserta didik untuk mengambil keputusan, mereka akan merasa lebih termotivasi dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi atas keberhasilan program ini tadi atau permainan tadi. Kemudian ada pemanfaatan aset. Nah, saya lihat di SD Negeri 02 Tubaharum ini banyak sekali aset-aset yang bisa kita pakai. Di situ ada aset manusia, mulai dari kepala sekolah,
kita ada komunitas belajar sekolah dan ada hubungan kita dengan peserta didik juga. Untuk aset fisik ada lapangan olahraga, ya, ada aula atau ruang kelas, kemudian ada sound system. Untuk kondisi kesenjangan, banyak peserta didik yang belum memahami bagaimana menghubungkan antara pembelajaran olahraga dengan nilai-nilai tradisional seperti kerjasama, kejujuran, dan persatuan yang dapat digali dari permainan gobak sodor dan hadang ini. Nah, jadi saya lihat masih banyak anak-anak yang sedikit kemungkinan belum bisa bekerja sama, masih ada yang egois seperti itu. Lanjut, Bu. Kemudian untuk tujuan program, adapun tujuan program ini dengan menggunakan model pembelajaran berbasis gerak, peserta didik dapat menjelaskan aturan dan cara main permainan gobak sodor atau hadang sebagai salah satu bentuk permainan tradisional yang mempraktikkan variasi pola gerak dasar lokomotor dengan teknik yang benar. Kemudian menggunakan peraturan tradisional gobak sodor atau hadang untuk mengembangkan keterampilan fisik serta sikap sosial dan nilai-nilai budaya dalam konteks pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Adapun capaiannya, kita ada 3 capaian. Capaian yang diharapkan dan langkah-langkahnya. Yang pertama, peserta didik mampu memahami dan menerapkan aturan permainan gobak sodor atau hadang secara mandiri dan kreatif. Jadi indikatornya semua peserta didik ini dapat merancang peraturan dan cara main hadang dalam kelompok kecil dan dapat memainkannya sesuai aturan yang mereka buat. Jadi mereka nanti bermain hadang tidak boleh keluar dari aturan yang sudah mereka buat sendiri. Seperti itu. Untuk langkah aksinya, mengadakan sesi diskusi tentang permainan tradisional hadang dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian membagi peserta didik dalam kelompok kecil untuk merancang aturan dan strategi permainan. Nah, ini nanti yang akan mereka lakukan di kegiatan pertama. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk main. Nah, untuk capaian kedua, peserta didik dapat bekerja sama dengan baik dalam tim dan menunjukkan sikap sportivitas, yang dimana indikatornya 80% peserta didik dapat bekerja sama dengan tim dan menunjukkan sikap saling mendukung baik saat menang maupun kalah. Di setiap pertandingan itu ada menang dan kalahnya. Untuk langkah aksi, mengadakan permainan hadang secara berkelompok, yang dimana mereka harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu keberhasilan, yaitu menang. Kemudian melakukan refleksi kelompok setelah permainan untuk menilai kinerja atau kerjasama dan sikap mereka selama kegiatan. Kemudian ada capaian yang ketiga, peserta didik dapat merefleksikan pengalaman mereka dalam bermain gobak sodor atau hadang untuk mengembangkan diri dan budaya. Indikatornya, setiap peserta didik dapat menulis refleksinya, kemudian terkait dengan pengalaman bermain dan belajar yang didapat. Kemudian untuk langkah aksi, ada sesi refleksi setelah permainan baik secara individu maupun kelompok. Jadi mereka akan menuliskan hasil apa yang mereka dapat setelah permainan itu tadi. Kemudian mereka menyusun laporan singkat mengenai nilai yang mereka peroleh dari permainan tradisional gobak sodor atau hadang itu. Oke, kemudian ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di sini jenisnya intrakurikuler. Murid yang terlibat itu kelas 4, kelas 5 dan kelas 6, baik laki-laki maupun perempuan, usia peserta didik 10 sampai 12 tahun. Nah, untuk pengaturan program ini ada ruang, bisa menggunakan lapangan sekolah untuk kegiatan fisik dan ruang kelas untuk sesi diskusi dan refleksi. Kemudian waktu kegiatan dilaksanakan pada 3 jam untuk penugasan 1 minggu. Untuk mitra dalam komunitas belajar ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab.
Guru PJOK memfasilitator untuk membimbing peserta didik dalam permainan dan refleksi. Kemudian ada guru kelas membantu dalam mendokumentasikan refleksi dan hasil kegiatan. Oke, ada kapasitas yang dimiliki sekolah. Sekolah memiliki dewan guru yang beragam, ada yang muda dan ada yang tua, dan memiliki 88 murid. Kemudian kepala sekolah sebagai pendukung pelaksana program, guru PJOK sebagai fasilitator utama dalam pelaksanaan program, kemudian guru kelas sebagai fasilitator dan pendamping, murid sebagai pelaksana program. Kemudian kita mempunyai halaman sekolah yang lumayan luas, sangat luas. Kemudian bisa menggunakan laptop, wifi, proyektor yang dimanfaatkan untuk kelancaran pembelajaran. Kemudian pemanfaatan aset, ada aset lingkungan, aset manusia, aset fisik, aset sosial. Gitu. Untuk rencana evaluasi yang pertama, evaluasi menggunakan observasi dan refleksi dari peserta didik, guru PJOK, dan staf pendukung. Kemudian peserta didik yang mengikuti program berdasarkan keikutsertaan aktif dalam program permainan gerak hadang atau gobak sodor dipilih secara acak dari berbagai kelas dan latar belakang, dipilih untuk mendapatkan perspektif yang beragam. Kemudian guru PJOK yang terlibat langsung dalam program. Kemudian ada staf pendukung yang membantu dalam pelaksanaan program, dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dan pengetahuan mereka tentang program, yaitu anggota komunitas belajar dalam sekolah. Adapun kemungkinan tantangan dan solusi. Setiap program itu pasti ada tantangannya, dan itu setiap tantangan ada solusinya. Yang pertama adalah kesulitan peserta didik dalam memahami aturan permainan gobak sodor atau hadang yang lebih tradisional. Solusinya menyederhanakan aturan permainan dan memberikan demonstrasi langsung agar siswa bisa langsung mempraktikkan. Kemudian tantangan yang kedua, siswa yang kurang tertarik pada permainan tradisional atau merasa permainan tersebut sangat sulit. Solusinya menyesuaikan permainan dengan elemen yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya, mengkombinasikan permainan gobak sodor atau hadang dengan elemen lain seperti kompetisi kelompok atau tugas kreatif. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke MC. Terima kasih atas pemaparan dari Ibu Novi tentang rancangan tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek tentang permainan gobak sodor atau hadang. Nah, mudah-mudahan dari pemaparan Ibu Novi kita semua menjadi terinspirasi ya untuk melihat permainan secara langsung gobak sodor atau hadang. Nah, untuk acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dan ibu-ibu kami persilahkan untuk mengajukan sebuah pertanyaan yang akan dijawab langsung nanti oleh Ibu Novi sendiri ya. Untuk itu kami persilahkan untuk ibu-ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan. Iya, silakan. Namanya siapa, Bu? Nama saya Ibu Martiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menanyakan, apakah peraturan permainan tradisional ini bisa dirubah mengingat kita berada di jenjang sekolah dasar? Itu saja, Bu. Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Martiana, dan saya kembalikan kepada Ibu Novi yang akan memaparkan secara langsung dari pertanyaan Ibu Martiana. Baik, terima kasih Bu Martiana, pertanyaan yang sangat bagus. Apakah peraturannya bisa dirubah? Di sini nanti kan anak akan membuat peraturan, yang dimana peraturan itu bisa dimodifikasi sesuai dengan kemampuan anaknya. Jadi kita tidak akan membuat peraturan yang sulit gitu. Sehingga tadi tantangan yang kedua adalah anak itu kesulitan untuk bermain, Bapak Saudara, karena kita di peraturannya mungkin. Jadi untuk program ini nanti akan kita modifikasi permainannya sedikit lebih mudah sesuai dengan yang sudah mereka arahkan tadi. Mereka mau bikin peraturannya seperti apa? Seperti itu, Ibu. Oh iya Bu, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Baiklah, ada lagi ibu-ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ibu Novi, dari pemaparan yang sudah Ibu sampaikan tadi, hasil dari program ini kan diupload di akun sosial media sekolah maupun para guru-guru. Yang ingin saya tanyakan, apakah bisa program ini dilanjutkan lagi dalam artian tidak hanya sebagai dokumentasi saja, tapi bisa dijadikan ajang perlombaan antar kelas. Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tira. Pertanyaan juga sangat menarik. Jadi, apakah bisa program ini dilanjutkan lagi untuk dijadikan perlombaan? Seperti itu, Bu. Menurut saya itu sangat boleh sekali, karena kalau keberhasilan program ini anak-anak sukses itu kita bisa jadikan sebagai program lanjutan. Mungkin kalau saya ini mengambil model pendidikan gerak, dan itu bisa kita jadikan model sport education model, yang dimana SEM itu kita melakukan pertandingan atau perlombaan, dan yang dimana anak-anak itu yang akan menjadi pertanggung jawabnya. Contoh seperti mereka yang menjadi wasit, mereka yang menjadi juri, dan yang melaksanakannya spontan mereka. Kita sebagai guru dan komunitas belajar hanya memfasilitasikan dan memfasilitatorkan mereka untuk mendampingi mereka untuk berjalannya proses itu tadi. Seperti itu, Bu. Terima kasih Bu Novi penjelasannya. Terima kasih. Ada lagi ibu-ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Sudah cukup, tidak ada? Ya, kalau tidak ada, baiklah. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Semoga acara ini bisa menjadikan kita untuk lebih aktif lagi dalam mengikuti Kombel Cemara SD Negeri 2 Tugu Harum. Dan alhamdulillah rangkaian demi rangkaian kita lewati. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Baiklah, di sini saya selaku pembawa acara, apabila dalam penyampaian kata-kata ada yang salah, ada yang tidak berkenan di hati ibu-ibu semua, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.